mau menguasai suatu bahasa is all about practice. Kukira aku suhu, ternyata aku cupu. Itu semua nggak bisa didapatin dari HSK. Kalau kita nggak ngerti konteksnya lagi ngomongin apa, aku jamin bakal salah terjemahin. Hello guys, welcome back to my channel. 大家好，我叫赵善丽。Hai guys, apa kabarnya? Hari ini aku mau membawa konten yang mungkin bakal bikin kalian mikir ulang soal belajar Mandarin. Aku tahu banyak dari kalian yang mungkin sedang mengajar HSK sekarang atau bahkan udah lulus. And that's a great job. Selamat ya, kongsi-kongsi buat yang udah lulus. Dan semangat, jayo buat yang masih sedang berjuang. Tapi di sini aku mau kasih tahu sesuatu berdasarkan dari pengalaman pribadiku dan POV sebagai yang udah pernah kerja jadi interpreter. Lulus HSK aja itu nggak cukup buat bikin kalian hebat bahasa Mandarin. Yuk simak sampai selesai untuk tahu lebih detailnya. Sejujurnya aku udah belajar Mandarin itu dari SD karena ada pelajarannya di sekolah dan juga aku ikut les sampai akhirnya aku ikut HSK itu langsung di level 4 dan waktu itu masih pas SMA. Sebenarnya pertama kali aku ikut HSK itu nggak ada pressure yang sangat tinggi sih. Dan persiapan aku untuk menghadapi ujian itu juga nggak lama ya, seingatku paling lama ya sebulanan lah. Mungkin karena pengetahuan yang aku dapatin selama aku di sekolah itu udah cukup gitu, udah kompatibel dengan HSK level 4. Saat itu yang paling utama aku lakuin adalah hafalin kosakata HSK 4, terus latihan soal listening, reading, dan writing. Pokoknya benar-benar akademis banget. Dan sampai akhirnya lulus, long short story, aku pergi ke China, kuliah ke China dalam waktu kurang dari setahun lah ya. Tahun pertama aku itu ikut HSK 5 dan cara aku belajar itu dengan teknis yang sama gitu, hafalin kosakata, palingan cuman ditambah dengan aku belajar grammar baru yang ada di textbook HSK 5. Dan akhirnya aku lulus HSK 5. Terus waktu itu aku ada rencana untuk mau ikut HSK 6, tapi karena pandemi aku balik ke Indo, gak bisa balik ke China lagi. Dan alasan-alasan lainnya yang bikin aku gak jadi ikut HSK 6 dan harus memilih untuk kerja. Pada saat aku mau daftar kerja, aku udah punya sertifikat HSK 5 dan aku pede banget pada saat itu untuk daftar kerja. Karena rata-rata perusahaan yang ada di Indo itu kualifikasi mereka untuk menerima kandidat adalah minimal HSK 4. Jadi untuk aku yang udah punya HSK 5, aku pasti merasa kayak aku pede banget dong, kayak apa sih jago, bisa gitu. Tapi ternyata tidak seindah itu, Verbuso. Begitu aku mulai kerja sebagai interpreter, bener-bener semua rasa percaya diri aku itu langsung diuji dan kayak dilempar ke laut tanpa pelampung. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk kerjaan pertama aku waktu itu sebenarnya bukan interpreter gitu. Aku komunikasi dengan orang-orang China setiap hari, tapi skill Mandarinnya itu nggak dipakai untuk interpret, lebih pakai untuk komunikasi aja. Jadi yang benar-benar kerasa banget itu adalah ketika aku kerja di pekerjaan kedua aku, yaitu di Wush. Saat itu orang-orang Tiongkok yang aku temui bicaranya cepet banget, pakai idiom yang nggak pernah aku denger dan kadang pakai fangyin yang nggak pernah aku denger juga. Contohnya pelafalan chen jadi chen. Itu cukup fatal kalau misalnya kita lagi mau nge-translate sesuatu yang cukup teknis dan topiknya nggak kita kuasai. Kalau kita nggak ngerti konteksnya lagi ngomongin apa, aku jamin bakal salah terjemahin. Bisa jadi orang China itu sebenarnya mau ngomong quanmian. Quanmian di sini artinya adalah keseluruhan. Tapi karena logat mereka itu malah kedengarannya jadi qianmian. Qianmian itu artinya di depan. Hasil terjemahan yang disampaikan itu pasti juga jadi nggak akurat. Nih aku langsung kasih contoh kalimat nyatanya lagi biar kalian langsung klik paham gitu ya apa yang aku maksud tadi. 我们要关注全面的轨道系统。我们要关注前面的轨道系统. Itu jelas-jelas udah merubah maknanya gitu ya.
Jadi yang awalnya terjemahannya itu harusnya adalah kita harus memperhatikan keseluruhan sistem rel. Tapi kita terjemahkan menjadi kita harus memperhatikan sistem rel yang ada di depan. Walaupun kelihatannya hanya beda satu kata doang, tapi sebenarnya maknanya itu sudah berubah banyak gitu. Dan menurut aku ini cukup fatal ya. Selain itu yang paling menampar adalah mereka ngomong itu suka disingkat-singkat. Dimana buat yang pertama kali dengerin kosakata yang disingkat itu pasti nggak bakal tahu ini emang satu kosakata Mandarin atau beberapa kosakata yang disingkat menjadi satu kosakata. Banyak banget dari yang apa yang mereka ucapkan itu nggak pernah diajarin di textbook. Terus yang lebih parah lagi, kadang mereka ngomong cepet, terus tertawa bareng gitu karena ada yang bikin jokes. Dan aku cuma bisa senyum kaku. Momen-momen kayak gitu tuh aku sadar kayak, aku kira aku suhu, ternyata aku cupu. Waktu jadi interpreter, aku tuh baru sadar bahwa pemahaman budaya, kebiasaan ngomong, pengetahuan tren, dan rasa bahasa itu jauh lebih penting daripada sertifikat HSK. Sebagai interpreter, kita tuh bukan cuma penerjemah kata per kata, tapi juga harus jadi penyambung makna, emosi, bahkan strategi komunikasi. Contohnya misalkan klien China bilangnya, 这个合作我得考虑考虑. Dimana artinya itu adalah saya harus pikir-pikir dulu, saya harus pertimbangkan dulu untuk kerjasama ini. Tapi kalau kamu terjemahinnya menjadi dia belum yakin mau kerjasama, ya ini bisa bikin partner Indonesia sakit hati, bisa bikin mereka jadi mempunyai rasa yang nggak enak gitu. Padahal dalam budaya bisnis cara mereka menolak atau ragu itu lebih halus dan itu penting untuk dipahami. Jadi makanya kita harus ngerti juga budaya komunikasi, bukan cuma hanya bahasanya saja. Dan kamu harus bisa menangkap makna tersirat, emosi lawan bicara, bahkan tahu kapan harus diterjemahin dan kapan harus diem. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, dimana aku bilang kamu harus jago baca situasi. Itu semua nggak bisa didapatin dari HSK. Selain itu, HSK nggak ngajarin singkatan-singkatan dan slang words. Seperti yang aku bilang tadi, orang China suka ngomong pakai singkatan. Sebenarnya wajar aja sih kalau mereka suka ngomong disingkat-singkat, karena kayak kita orang Indonesia pun kita ngomong suka disingkat-singkat kan. Kayak nasi goreng jadi naskur, mantap betul jadi mantul. Dan kita mengenal kata singkatan itu bukan dari buku kan, bukan dari textbook, melainkan dari sosmed atau dari orang-orang sekitar kita. Makanya penting untuk kita itu belajar enggak mentok sampai di HSK doang, tapi kita bisa expand pembelajaran kita lewat sosmed China seperti Douyin atau WeChat ataupun Weibo, ataupun bisa aja kalian cari temen native yang bisa diajak ngobrol, karena itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa menambah pengetahuan budaya dan tren China. Sehingga kalian bisa menambah pengetahuan kosakata kalian yang nggak bisa didapatkan di buku seperti slang words atau singkatan-singkatan itu tadi. Syukurlah buat kalian yang udah nonton sampai di sini. Aku mau lurusin sesuatu supaya kalian nggak salah paham. Di sini aku nggak bilang HSK itu nggak penting ya, jangan salah paham. HSK itu tetap bagus banget buat jadi dasar. Itu kayak fondasi rumah, dan tanpa fondasi, rumah gak bakal bisa berdiri kan. Tapi kalau kamu pengen jadi ahli Mandarin dan bisa dipakai di bidang kerja, entah itu interpreter ataupun mau kerja di perusahaan China, maka kamu harus bangun tembok, atap, dan jendela, bukan? Alias kamu tuh harus lanjut ke dunia nyata. Sebenarnya mau menguasai suatu bahasa is all about practice. Apalagi kalau kamu mau menjadikan interpreter sebagai profesi kamu. Kamu yang harus berani mau langsung terjun ke lapangan. Kamu harus berani langsung praktekin. Di HSK, kalian bisa belajar grammar, bahasa yang formal yang bisa kalian aplikasikan untuk mentranslate dokumen. Tapi di sisi lain, kalian harus mengkombinasikan aktivitas di luar pelajaran sistematis yang bisa memperkaya pengetahuan budaya sosial dan juga kehidupan nyata di China, supaya bisa bikin bahasa kalian tuh nggak kedengaran kaku.
Jadi kalau kamu benar-benar pingin jago Mandarin dan bisa dipakai untuk di dunia kerja, ini beberapa tips dari aku. Yang pertama, dengerin native speaker setiap hari. Ini bisa kamu lakuin dengan menonton drama atau vlog China. Dan seperti yang aku bilang tadi, medianya itu bisa lewat Douyin atau WeChat channel ataupun media-media lain yang kalian tahu. Yang terpenting adalah kalian nontonnya jangan pakai subtitle Indonesia, pakainya subtitle Mandarin dulu. Yang kedua, latihan speaking dengan native. Bisa via tutor online ataupun language exchange. Cari teman untuk ngobrol Mandarin, entah itu lewat chat atau ngobrol langsung. Kalau misalnya susah untuk mencari lingkungan tersebut, maka kalian bisa lakuin itu lewat aplikasi untuk cari teman native. Dulu aku tuh pernah banyak belajar juga lewat satu aplikasi namanya HelloTalk. Aku nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak. Tapi itu sangat membantu aku untuk menambah vocabulary aku juga. Dan sambil cari temen juga. Dan yang terakhir, pahami budaya, konteks sosial, dan kebiasaan komunikasi mereka. Di sini caranya bisa lewat sosmed ataupun ngobrol langsung dengan native. Atau bahkan bisa membaca berita. Jangan hanya membaca teks HSK doang. Well, that's all for my video. Kesimpulannya adalah HSK itu penting, tapi itu cuma langkah pertama. Dan perjalanan belajar Mandarin itu masih panjang, penuh warna, dan penuh kejutan juga. So, never stop learning. Bahkan aku sendiri juga masih harus banyak belajar, harus banyak improve skill. Kalau kamu pernah ngerasa kayak, wah, aku udah banyak banget belajarnya kok masih gak paham-paham apa yang diomongin sama dia. It's okay, kamu gak sendiri. Aku juga pernah berada di posisi itu. Semua orang pasti pernah ada di posisi itu. Yang penting kamu gak malu untuk belajar, gak malu untuk mencoba. Itu udah mantap banget. Dan lewat channel ini aku pengen ngajak kalian semua untuk belajar bareng dari realita, gak hanya sekedar dari buku. Pernah gak sih ada dari kalian yang pernah ngalamin culture shock ketika ngobrol pakai bahasa Mandarin ataupun ada kata-kata lucu yang bikin kalian tuh salah paham? Coba yuk komen di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten kayak gini dan merasa bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching.